Apa itu hijrah amal? Kata Nabi SAW, al-muhajiru man hajara amma nahallahu anhu. Orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya ingin kasih catatan, Pak, yang disebut hijrah itu bukan pindah mazhab. Ini kadang banyak orang yang salah paham, Pak. Dikiranya pindah mazhab itu hijrah. Ya, hijrah itu jelas-jelas kita meninggalkan maksiat menuju ketaatan. Contoh sederhana, Pak. Contoh sederhana ya. Saya misalnya selama ini kalau sholat subuh kunut, kemudian besok-besok enggak, hijrah enggak, Pak? Saya hijrah dari kunut subuh. Bisa nggak kita katakan begitu? Ya enggak, karena persoalan kunut subuh ini masalah khilafiyah. Tapi kalau misalnya, Pak, selama ini ya saya tidak pernah melaksanakan ibadah sholat, yang tahu cuma sholat id aja, misalnya gitu ya. Akhirnya saya bertekad, ya saya harus menjaga sholat 5 waktu. Maka ini disebut hijrah tidak? Nah, ini baru hijrah. Ya, karena banyak orang salah paham, seakan-akan kalau ada orang yang berbeda dengan dia, berarti dia belum hijrah. Padahal itu masalah khilafiyah. Jadi hijrah sekali lagi catatannya hanya pada wilayah di mana kita meninggalkan maksiat menuju ketaatan, bukan meninggalkan satu mazhab kepada mazhab yang lain. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Nah, ini hadis pertama yang menjadi pembukaan dari kitab Umdatul Ahkam. Dan beliau mengikuti tradisi Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Karena kitab Umdatul Ahkam ini seperti yang pernah saya sampaikan merupakan kitab yang menghimpun hadis-hadis hukum yang diambil hadisnya dari Sahih Bukhari dan Muslim. Nah, sebagaimana Imam Bukhari di dalam sahihnya memulai hadisnya terkait dengan masalah innamal a'malu binniyat, maka Imam Abdul Ghani pun memulainya dengan innamal a'malu binniyat. Dan hadis ini jamaah sekalian adalah hadis yang menurut para ulama merupakan kaidah atau qaidah qawaiduddin, ya, qaidah min qawaididdin. Hadis yang menjadi pondasi beragama seorang muslim. Bahkan hadis ini dikatakan sebagian ulama adalah sulusaddin, 2/3 dari seluruh agama, yaitu terkait dengan masalah niat. Terkait dengan masalah niat. Nah, karena itu ya hadis ini atau kitab ini dimulai dari masalah niat, karena semua ibadah yang bersifat ritual umumnya mensyaratkan ibadah itu sah harus ada dasar niat. Apapun ibadahnya ya, bukan hanya bersuci, termasuk sholat, puasa, bayar zakat, ibadah-ibadah lain disyaratkan harus ada niat. Ya. Baik. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin, dari Amirul Mu'minin. Kenapa jemaah sekalian? Ya, kalau sahabat Nabi SAW yang bernama Umar itu biasanya diawali dengan kita menyebut Amirul Mu'minin. Ini agak berbeda, Pak, kalau ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq misalnya. Biasanya kalau hadis itu diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq nggak disebutkan Amiril Mu'minin Abi Bakrin. Alasannya jemaah sekalian, karena penyebutan Amirul Mu'minin itu baru terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab melalui ide dari sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf. Jadi dulu itu, Pak, gelar Abu Bakar As-Siddiq itu setelah wafatnya Rasulullah adalah Khalifatu Rasulillah. Apa arti Khalifatu Rasulillah, Pak? Pengganti dari Rasulullah. Karena khalifah itu artinya pengganti, ya. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ketika menjabat sebagai pemimpin umat Islam setelah wafatnya Nabi, gelar beliau Khalifatu Rasulillah, pengganti Rasulullah. Nah, yang jadi masalah, Pak, setelah Abu Bakar As-Siddiq meninggal, penggantinya kan adalah Umar. Panggilannya terlalu panjang, Pak. Panggilannya apa? Khalifati Rasulillah. Pengganti dari penggantinya Rasulullah.
Karena khalifah itu artinya pengganti. Jadi kalau Umar bin Khattab itu Pak, awal-awal beliau dipanggil oleh rakyatnya gitu, ya khalifati Rasulillah. Wahai pengganti dari penggantinya Rasulullah. Bayangkan Pak kalau misalnya nanti yang ketiga keempat ya khalifati Rasulillah. Panjangan gitu ya. Akhirnya Abdurrahman bin Auf kemudian berpikir, ya akhirnya beliau kemudian memberikan ide, kita panggil saja Umar bin Khattab dengan panggilan Amirul Mukminin. Awalnya Pak, ya yang menyebut kata Amirul Mukminin ini Ali bin Abi Thalib. Jadi ketika sudah selesai dalam kondisi musyawarah dalam suatu masalah, tiba-tiba Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Ya Amirul Mukminin." Terkejut Umar bin Khattab mendengar panggilan Amirul Mukminin karena beliau belum pernah mendengarkan panggilan itu pada dirinya. Lantas, ya, kenapa kalian memanggilku dengan kalimat Amirul Mukminin? Akhirnya Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, kalau kami memanggil Anda dengan khalifati Rasulillah ini kepanjangan." Akhirnya kami memanggil Anda dengan Amirul Mukminin. Kenapa? Li'annaka antal amir wa nahnu jama'atul mukminin. Karena Anda adalah pemimpin kami dan kami adalah orang-orang beriman. Maka kami memanggil Anda Amirul Mukminin. Nah, akhirnya tradisi pemanggilan Amirul Mukminin ini berlaku untuk setiap khalifah setelah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan karena itulah jamaah sekalian, kalau hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Umar biasanya disebut dengan dari Amirul Mukminin. Karena itu istilah yang pertama kali ditradisikan pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baik. Kemudian ya, An Amirul Mukminin Abi Hafsin. Beliau berkunyah Abi Hafsin. Kunyah itu apa, Pak? Kunyah itu dalam tradisi orang Arab adalah sebutan untuk menyebut seseorang yang disandarkan kepada anak tertuanya. Kayak misalnya saya Pak, saya punya anak laki-laki namanya Abdurrahman. Maka kunyah saya adalah Abu Abdurrahman. Nah, Umar bin Khattab ini punya anak perempuan namanya Hafsah. Dan kita tahu Hafsah itu adalah istri Rasulullah SAW. Maka beliau berkunyah Abu Hafsin. Ya, dan orang Arab biasanya memanggil seseorang sebagai bentuk penghormatan dengan kunyahnya Abu Hafsin. Tapi di sisi lain Pak, orang Arab itu intinya ya ada 3 istilah untuk menyebut seseorang. Pertama ism, nama. Berarti Umar bin Khattab ini namanya adalah Umar, ya. Kalau kemudian ada panggilan Abu atau Ummu, itu namanya disebut kunyah. Ya, Abu atau Ummu disebut kunyah. Tapi kalau beliau bergelar sesuatu Pak, misalnya Umar bin Khattab ini gelarnya adalah Al-Faruq. Sebagaimana Abu Bakar gelarnya siapa? As-Siddiq. Ya, Utsman bin Affan gelarnya Zunnurain. Ya, maka gelar-gelar seperti ini dalam bahasa Arab disebut dengan laqab. Jadi seseorang itu kalau dipanggil dengan tiga istilah ini, nama, isim, kunyah dan laqab. Ya. Nah, ini tradisi di dalam penyebutan nama untuk bangsa Arab. Ya. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Abi Hafsin Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu anhu qala, di mana beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Nah, ini penting nih Pak, potongan di sini ini penting sekali nih, karena di sini ada 2 kalimat yang harus kita pahami perbedaannya. Pertama, Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal perbuatan tergantung kepada niatnya. Ini yang pertama. Yang kedua, wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap seseorang akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan niatnya. Artinya apa jemaah sekalian? Potongan yang pertama menunjukkan bahwa syarat dari sahnya ibadah adalah niat. Jadi niat itu syarat sahnya suatu ibadah. Dan dikatakan ibadah itu sah, artinya kita tidak wajib lagi mengqadha. Tidak wajib mengulangi dan tidak artinya kita sudah selesai menyelesaikan kewajiban kita. Itu disebut ibadah adalah sah. Dan di antara syarat sah ibadah adalah niat. Jadi sekali lagi, potongan hadis pertama ini syarat sah niat adalah syarat sah ibadah. Tapi Pak, kalau ada orang beribadah berniat saya mau sholat, apakah otomatis sholatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Belum tentu. Ada syarat berikutnya, yaitu apa? Al-ikhlas, bahwa ibadah itu semata-mata untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ikhlas itu adalah syarat kabulnya ibadah.
Ada syarat sahnya ibadah, ada syarat qabulnya pahala ibadah. Syarat qabulnya pahala ibadah diambil dari hadis Nabi berikutnya, wa innama likulli imri'in ma nawa. Bahwa seseorang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Contoh sederhana misalnya begini, Pak. Ada orang sholat, ya, saat membaca takbiratul ihram dia berniat saya mau sholat zuhur misalnya. Tetapi dalam niatnya ini, Pak, dia juga berniat bahwa sholat ini dalam rangka untuk dipuji oleh orang lain. Apa namanya kalau niatannya untuk dipuji? Hah? Ria. Ya. Kalau dilihat, Pak, agar dilihat oleh orang lain namanya ria. Tapi kalau agar orang menyebut-nyebut amalnya disebut dengan sum'ah. Intinya sih mau ria ataupun sum'ah, dua-duanya niatnya tidak ikhlas untuk Allah. Persoalannya, Pak, kalau ada orang sholat sudah niat untuk dia melaksanakan ibadah sholat tersebut, tapi kemudian dari awal sholat sampai akhir sholat niatnya untuk dapat pujian manusia, kira-kira sholatnya sah atau tidak? Hah? Sah nggak? Sholatnya sah. Sholatnya sah karena dia sudah berniat. Tapi diterima nggak oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Nggak diterima. Artinya dia sudah menjalankan hadis Nabi innamal a'malu bin niat, tapi belum menjalankan hadis Nabi wa innamal likulli imri'in ma nawa. Paham perbedaannya jemaah sekalian? Ya. Jadi potongan hadis pertama terkait dengan syarah sah ibadah, potongan hadis kedua terkait dengan syarat diterimanya amal ibadah. Nah, dan seorang muslim tentunya adalah yang memenuhi dua-duanya. Ibadahnya sah juga tentunya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dengan catatan kita tetap berharap, Pak, kita dalam posisi dua hal, bainar roja'i wal khauf. Antara berharap amal kita diterima, di sisi yang lain juga kita khawatir amal kita ditolak. Dan itulah makna dari iktimat atau thiqah, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Nah, jadi hadis ini menjelaskan dua hal ya. Pertama syarat sah ibadah, yang kedua syarat diterimanya amal ibadah. Nah, nanti terkait dengan masalah niat ini jemaah sekalian, saya ingin membahas secara lebih panjang lebar terkait dengan persoalan niat, tapi kita selesaikan dulu pembahasan hadisnya. Dan kemudian Nabi SAW menjelaskan kepada kita, Pak, satu contoh seseorang itu mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan. Ya, sesuai dengan apa yang diniatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya semata-mata untuk Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan hijrahnya itu sesuai dengan apa yang dia niatkan, yaitu untuk Allah dan Rasulnya. Tapi sebaliknya, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Tapi kalau hijrahnya dalam rangka untuk mendapatkan dunia, atau awimro'atin yankihuha, atau untuk menikahi seorang wanita, berarti niatnya bukan untuk Allah, maka dia fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka dia hijrahnya akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah, untuk poin yang kedua ini, Pak, Nabi mengingatkan kepada kita, bisa jadi amal ibadah kita sah tapi sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita nanti di akhirat, Pak, memiliki amal seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an, amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Amilatun nasibah itu adalah artinya orang yang sudah capek-capek beramal di dunia, tapi di akhirat nanti tidak ada nilainya di sisi Allah. Karena niatannya bukan untuk Allah dan Rasulnya. Ya. Nah, yang kedua, jemaah sekalian, apa sih yang dimaksud dengan hijrah dalam hadis ini, Pak? Nah, yang dimaksud dengan hijrah dalam hadis ini ya, sebenarnya secara khusus adalah melakukan perjalanan dari Mekah menuju Madinah. Sebagaimana itu diperintahkan pada awal-awal Rasulullah SAW atau ketika Nabi SAW berdakwah ya, selama 10 tahun terakhir di kota Madinah. Tetapi ketika kota Mekah sudah dibebaskan, jemaah sekalian, maka Nabi mengatakan la hijrata ba'dal fathi wa innamal jihadu wan niyah. Ketika kota Mekah dibebaskan pada tahun 8 Hijriah, Rasul mengatakan tidak ada lagi yang namanya hijrah. Yang ada adalah kita berusaha menjalankan agama ini dan niat ikhlas hanya untuk Allah. Jadi pertanyaannya, Pak, hari ini ada nggak hijrah dalam arti secara fisik kita datang ke kota Madinah? Ya? Ada nggak, Pak? Kalau ziarah ke kuburan Nabi, ya. Tapi kalau hijrah untuk tetap menetap di sana, nah itu nggak ada lagi hari ini. Yang ada adalah seperti disebutkan dalam hadis Nabi yang lain, Pak. Hari ini yang ada bukan hijrah fisik, tapi hijrah amal. Apa itu hijrah amal? Kata Nabi SAW, al-muhajiru man hajara amma nahallahu anhu.
Orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya ingin kasih catatan, Pak, yang disebut hijrah itu bukan pindah mazhab. Ini kadang banyak orang yang salah paham, Pak. Dikiranya pindah mazhab itu hijrah. Ya, hijrah itu jelas-jelas kita meninggalkan maksiat menuju ketaatan. Contoh sederhana, Pak. Contoh sederhana ya. Saya misalnya selama ini kalau sholat subuh kunut, kemudian besok-besok enggak, hijrah enggak, Pak? Saya hijrah dari kunut subuh. Bisa nggak kita katakan begitu? Ya enggak, karena persoalan kunut subuh ini masalah khilafiyah. Tapi kalau misalnya, Pak, selama ini ya saya tidak pernah melaksanakan ibadah sholat, yang tahu cuma sholat id aja, misalnya gitu ya. Akhirnya saya bertekad, ya saya harus menjaga sholat 5 waktu. Maka ini disebut hijrah tidak? Nah, ini baru hijrah. Ya, karena banyak orang salah paham, seakan-akan kalau ada orang yang berbeda dengan dia, berarti dia belum hijrah. Padahal itu masalah khilafiyah. Jadi hijrah sekali lagi catatannya hanya pada wilayah di mana kita meninggalkan maksiat menuju ketaatan, bukan meninggalkan satu mazhab kepada mazhab yang lain. Ya, nah ini makna dari hijrah yang sesungguhnya. Agar kita ini, Pak, tidak menghukumi saudara kita yang berbeda dengan kita seakan-akan hanya kita yang hijrah, dia tidak. Ya, karena Allah mengatakan fala tuzakku anfusakum. Janganlah merasa suci atas diri sendiri. Karena namanya beda mazhab ya. Yang namanya beda mazhab itu, Pak, intinya sih yang benar di sisi Allah dapat 2 pahala, yang salah tetap dapat 1 pahala. Ulama kalau berijtihad dia benar di sisi Allah dapat 2 pahala, kalau dia salah dapat 1 pahala. Artinya, Pak, benar dan salah di sisi Allah itu jelas, hanya satu yang benar. Tapi memastikan siapa yang benar dapat 2 pahala dan salah dapat 1 pahala itu urusan Allah. Kita nggak bisa memastikan di dunia ini yang kuno atau tidak kuno itu dapat 2 atau 1. Yang pastinya, Pak, yang meributkan yang dapat dosa. Atau yang nggak sholat gitu ya, yang nggak sholat nah itu yang dapat dosa. Kenapa? Karena dia yang meributkan berarti sedang menggunjing saudaranya, sedang memvonis buruk kepada saudaranya, sedang merendahkan amalan saudaranya. Nah itu yang pasti dapat dosa. Ya, tapi kalau kita kemudian beramal sesuai dengan ijtihad atau mengikuti mazhab yang kita yakini, ya insya Allah kita yakini aja dapat 2 pahala. Toh kalaupun nanti di akhirat rupanya salah, nggak rugi juga karena masih dapat 1 pahala. Nah, makanya nanti silakan rebutan di hadapan Allah yang dapat 2 dan 1 terkait dengan kunut tidak kunut. Nah, itu bukan urusan kita. Ya, itu urusan siapa? Allah Subhanahu wa taala ya. Baik. Tapi kalau misalnya itu jelas-jelas, Pak, antara ketaatan dengan maksiat, ya kita katakan orang yang nggak sholat dosa. Nggak bisa kita katakan dia dapat pahala 1 gitu ya. Ya, tapi yang orang yang nggak sholat tetap kita katakan dia berdosa ya. Baik, ini terkait dengan makna hijrah.